Halo Sobat Small Patrol, selamat datang di podcast kita hari ini. Dengan aku, Halimah Akmal sebagai host, dan teman aku sebagai teman ngobrol kita kali ini. Yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Irma Mutiatul Laili sebagai partner Halimah Akmal yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Kita kali ini bakalan bahas dua topik menarik, yaitu tentang badan usaha dan pengangguran. Dua hal ini sering banget jadi pembicaraan, apalagi buat Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang sedang merencanakan masa depan. Kita di sini bakalan bantu kalian buat bahas dari pentingnya punya perusahaan sendiri yang tangan di dunia kerja sampai solusi buat mengatasi pengangguran di sekitar kita. Jadi, pastikan kalian dengerin sampai selesai ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Kalau menurut kamu nih, seberapa penting sih punya perusahaan atau usaha sendiri buat Gen Z? Ini adalah generasi dengan daya belanja yang cukup kuat di zaman sekarang, yaitu rata-rata sebesar 360 miliar dolar jika memperhitungkan pemasukan semua Gen Z di dunia. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya generasi muda yang memasuki dunia kerja. Dengan fenomena ini, Gen Z sudah seharusnya mandiri dan mencari tahu potensi yang dimilikinya. Nah, dengan mereka membuka usaha sendiri, tentu akan sangat membantu mereka supaya mendapatkan penghasilan sendiri yang dapat mereka gunakan lagi untuk keperluan membangun usaha yang lebih berkembang, atau mungkin mereka bisa menggunakan penghasilannya untuk melanjutkan pendidikannya tanpa membebani orang tuanya. Sangat penting untuk para Gen Z menjadi generasi yang produktif dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Bener banget, intinya harus mandiri dan gak takut coba hal baru. Tapi sebagai Gen Z atau Gen Alpha, gimana sih cara kita bisa mempertahankan usaha kita biar tetap berjalan? Sebagai generasi yang membuka usaha sendiri untuk pertama kalinya, memang banyak yang masih perlu dipelajari. Salah satu yang akan terpikirkan adalah cara yang bisa dilakukan supaya usaha kita terus bertahan di era sekarang ini. Mengikuti perkembangan zaman dalam berbisnis merupakan strategi pertama yang bisa diterapkan selama berwirausaha. Yang kedua adalah mengatur manajemen keuangan dengan baik supaya bisnis yang akan kita jalani tetap berjalan baik sesuai yang diinginkan. Dan yang ketiga, kita harus perhatikan baik-baik pelayanan terhadap customer. Kita pasti perlu untuk terus-menerus mempromosikan apa yang kita jual. Penyampaian kita dalam memperkenalkan produk akan dilihat juga cara berkomunikasi, melayani customer, attitude yang baik, serta ekspresif dalam penyampaian. Wah, bener banget. Jadi kita harus ikutin perkembangan zaman. Kayak yang lagi viralnya ini, kita harus ikutin atau coba kita tiru supaya usaha kita tidak berhenti begitu saja dan akan terus berjalan. Tapi nih, kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, semisal kayak bangkrut, apa yang akan kamu lakukan? Kita lakukan adalah mencari solusi dari titik awal kegagalan hingga akhirnya membuat merugi. Dengan ketelitian dan ketekunan, kita akan menemukan letak kesalahan yang menghambat kesuksesan dalam berbisnis, menyusun, mengatur, dan mempelajari lagi skill, ilmu pengetahuan, networking, dan sebagainya yang bisa menjadi solusi bagi penyelesaian masalah finansial berikutnya. Sambil menata ulang urusan keuangan setelah bangkrut, memastikan bahwa pengeluaran dalam kondisi yang terkendali. Oke, kita mulai berandai-andai nih. Kamu sebagai Gen Z, kalau misal dikasih kesempatan, kamu bakalan buka usaha di bidang apa dan kenapa? Menarik banget nih pertanyaannya. Kalau aku mungkin bakal buka usaha di bidang creative space atau coworking cafe. Kenapa? Karena aku ngerasa di era sekarang orang gak cuma butuh tempat buat kerja atau nongkrong, tapi mereka juga pengen lingkungan yang mendukung kreativitas mereka. Jadi aku kebayang bikin tempat yang multifungsi, ada coworking space, ada studio kecil buat kreator, sama cafe yang nyaman.
Konsepnya harus homey, tapi tetap produktif. Wah, unik juga ya. Tapi kalau mau buka usaha kayak gitu, apa aja sih yang menurut kamu harus kamu siapin? Banyak sih, tapi menurut aku ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu kita harus tahu target pasarnya. Apa kebutuhan mereka sama apa yang belum ada di pasar. Jadi pas kita launching, produk atau jasa kita tuh benar-benar ngisi celah yang ada. Terus kita modal nggak cuma soal duit, tapi juga waktu dan energi. Perencanaan keuangan harus matang, nggak cuma buat mulai, tapi juga buat operasional di bulan-bulan pertama sampai usaha stabil. Nah, selanjutnya, zaman sekarang kan branding itu segalanya. Usaha nggak cuma harus kelihatan keren, tapi juga punya nilai yang bikin orang relate. Plus networking itu penting banget buat kolaborasi atau dapat dukungan dari komunitas sekitar. Setuju banget. Jadi kalau dirangkumkan, nggak cuma soal ide, tapi juga eksekusi yang terarah ya. Bener banget. Ide boleh sederhana, tapi kalau persiapannya matang, eksekusi biasanya lebih lancar. Oke, sekarang kita bahas topik yang kedua, cukup relevan untuk banyak orang, khususnya di daerah Sidoarjo, tentang pengangguran. Menurut pengamatan atau data, gimana sih pengangguran di sana? Nih, dari beberapa data dan survei kecil yang aku kumpulkan, tingkat pengangguran di Sidoarjo sekitar 6-7% dari total angkatan kerja. Ini angkanya termasuk moderat dibanding daerah lain di Jawa Timur. Tapi kalau dilihat lebih detail, banyak pengangguran itu berasal dari kelompok usia muda, terutama lulusan SMA atau SMK yang belum terserap pasar kerja. Wah, cukup signifikan ya. Tapi kenapa sih menurut kamu pengangguran masih jadi masalah di Sidoarjo? Bukannya daerah ini punya industri yang berkembang ya? Betul, Sidoarjo memang dikenal punya banyak kawasan industri. Tapi justru ini menimbulkan beberapa masalah. Pertama, banyak lapangan kerja yang butuh tenaga terampil, sementara sebagian besar tenaga kerja lokal nggak punya keterampilan sesuai, terutama di bidang teknologi atau manufaktur modern. Kedua, persaingan ketat dengan tenaga kerja dari luar daerah karena Sidoarjo jadi magnet bagi pencari kerja dari seluruh Jawa Timur. Ketiga, sektor informal seperti usaha kecil atau wira swasta belum terlalu berkembang karena minimnya dukungan modal dan pelatihan. Menarik. Nah, kalau kita bicara soal kesenjangan ekonomi, apakah pengangguran ini memperparah situasi di Sidoarjo? Ya, jelas ada hubungannya. Di Sidoarjo, kesenjangan ekonomi terlihat cukup nyata. Orang-orang yang punya pekerjaan di sektor formal, terutama industri atau kantor, cenderung lebih stabil secara ekonomi. Tapi di sisi lain, kelompok yang menganggur atau hanya bekerja serabutan susah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini juga berdampak ke anak-anak mereka yang kurang akses ke pendidikan atau pelatihan berkualitas, sehingga siklus kemiskinan terus berlanjut. Jadi semacam lingkar yang sulit diputus ya. Kalau menurut kamu, apa sih solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi pengangguran ini? Menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi pengangguran di Sidoarjo. Yang pertama, pelatihan vokasi dan teknologi. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan industri untuk menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar seperti keterampilan digital, otomasi, atau bahasa asing. Dan yang kedua, dukungan untuk UMKM dan wirausaha. Sidoarjo punya potensi besar di sektor kreatif dan kuliner. Dengan memberikan pelatihan dan akses modal bagi masyarakat, usaha kecil bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, magang dan penyaluran tenaga kerja.
Perusahaan di kawasan industri bisa diwajibkan untuk menerima tenaga magang dari warga lokal sebagai cara untuk transfer keterampilan. Dan yang terakhir, digitalisasi ekonomi lokal dengan teknologi. Banyak pekerja remote yang bisa dilakukan tanpa harus pindah ke kota besar. Ini peluang yang harus dimanfaatkan. Wah, itu solusi yang menarik. Jadi kuncinya kolaborasi ya, kayak pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat harus tetap jalan bareng. Tepat sekali. Kalau semua pihak terlibat dan bergerak, aku yakin pengangguran di Sidoarjo bisa ditekan. Dan kesenjangan ekonomi juga bisa berkurang. Yang penting eksekusinya nyata, nggak cuma sekedar program di atas kertas. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Banyak hal yang menarik yang kita bahas, mulai dari memiliki usaha sendiri, menjadi solusi kreatif untuk mengurangi pengangguran sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu pengangguran maupun tantangan dalam berwirausahaan dapat diatasi secara efektif. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kalian semua. Jangan lupa like dan follow podcast ini biar gak ketinggalan episode seru berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, kreatif, dan jangan pernah berhenti berkarya. Bye-bye.